jadwal merawat Pak, penyepraian hama atau ketika saya mulai belajar mendapatkan ilmu dari sharing-sharing ke teman-teman, kok saya minat di tanaman cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Wawan. Tinggal di mana, Pak? Ini kebetulan saya di Desa Bangunharjo, Kecamatan Berbadang Timur, Kabupaten Oku Timur. Terlahir dari keluarga petani atau bukan, Pak? Iya, saya keluarga petani, anak petani. Tekun budidaya apa, Pak? Alhamdulillah saat ini saya melakukan budidaya tanaman cabai keriting merah. Bagaimana dengan dukungan keluarga Bapak untuk usaha ini? Kebetulan kalau untuk usaha ini dukungan dari orang tua selalu mengasih support. Alhamdulillah saya budidaya tanaman cabai ini kurang lebih sudah masih baru sih 3 kali tanam. Tertarik menanam cabai sejak kapan, Pak? Di tahun 2022 kemarin. Berapa modal awal tanaman cabai? Apakah bertambah secara berangsur? Selama ini saya melakukan tanaman cabai Pak, untuk biaya yang berangsur. Alhamdulillah kebutuhan keluarga tercukupi. Secara luasan lahan saya memang kecil, jadi hanya cukup saja buat keluarga Pak. Bertambah juga sih untuk nilai tambah keluarga. Lika-liku menjalankan kehidupan sebelum menanam cabai gimana, Pak? Awalnya kalau masih pertama kan pemula Mbak, jadi katakanlah kalau pemula itu ya takut bayangan ketika nanti kita bercocok tanam, apakah tanaman kita akan selalu baik. Kalau mindset kita harapannya bagus, cuman ketika kita di lapangan ternyata banyak kendala juga. Kegagalan apa saja untuk menanam cabai, Pak? Banyak sih Pak, dari awal tanam. Kalau untuk kegagalan yang sering saya alami, ada yang namanya OPT, organisme pengganggu tanaman, pasti ada, dan penyakit juga. Seperti itu, pasti ada yang namanya hama dan penyakit. Kendala bagi tanaman cabai sangat rentan yang namanya terkena kendala hama dan penyakit. Itu Pak. Pemasaran cabai ini sudah kemana saja, Pak? Sementara ini kalau untuk wilayah Oku Timur Pak, sementara ini masih di sini, di wilayah Oku Timur. Untuk bibitnya jenis apa, Pak? Kebetulan ini kemarin dari PT Bintang Asia baru juga CKTA 8. Apa ada jadwal dalam merawatnya? Jadi untuk lahan, pertama kali saya buka lahan ini menggunakan alat jonder, itu biayanya Rp500.000 dalam luasan lahan 1.800. Nah yang kedua, kita memakai kohe Mbak. Biasanya saya memakai kohe kambing, itu dalam luasan 1.800 ini kita gunakan 100 karung. Dalam per karungnya itu biayanya Rp20.000, dikalikan aja 20.000 kali 100 berarti 2 juta. Nah yang ketiga, kita pakai mulsa ini. Mulsa ini 2 gulung, satu gulungnya itu di harga 700, berarti kalau 2 gulung sudah 1.400.000 itu. Dan kebetulan saya juga kan wira swasta Mbak, saya bukan petani juga, artinya fokus saya tetap di pekerjaan saya, dan ini adalah sampingan saya, dibantu sama orang tua juga kan. Nah untuk biaya ini varietas ini saya kan beli itu
per potrainya itu isi 100 batang. 100 batang itu di harga 35.000. Sedangkan ini membutuhkan 25 potrai. Berarti 25 potrai dikali harga 20.000. Nah, itu kisaran di angka 1.500.000 biayanya untuk beli bibitnya ini. Kalau jadwal merawat Pak, tetap kita melakukan intensif. Artinya ketika kita pindah tanam, melakukan pemupukan, penyemprotan itu sudah ada jadwalnya sendiri. Jadi tidak bisa lengah begitu saja. Kita tetap seperti merawat bayi Mbak. Untuk lahannya ini sewa atau punya sendiri? Kebetulan punya sendiri Mbak. Untuk ukuran lahannya berapa luas? Ini 1.800. Kunci keberhasilan dalam menanam cabai apa Pak? Kunci keberhasilannya, selama ini saya sudah 3 kali bercocok tanam cabai. Alhamdulillah berhasil terus Pak, dan bisa menambah biaya hidup Pak. Apa ada alat yang digunakan untuk menanam cabai? Apa saja? Kalau untuk alat, selama ini saya berbudidaya tanaman cabai itu tetap manual. Kalau untuk alat sendiri belum punya. Untuk menanamnya ini menanam sendiri atau sewa? Ini tanam sendiri Pak. Ini tanam sendiri. Tetap Pak, kita HOK, hari orang kerja, tetap kita membayar orang kerja sendiri. Pernah dapat bantuan dari pemerintah, dari pupuk atau yang lainnya Pak? Selama ini kita budidaya tanaman cabai ini Pak, tetap kita pribadi Pak. Artinya tidak melibatkan pemerintah, tetap dari hasil jerih payah sendiri. Menanam cabai ini jenis apa saja Pak? Kalau untuk tanaman cabai keriting ada berapa banyak jenis Mbak. Cuman yang selama ini saya tanam memang berbeda-beda varietas. Artinya dari 3 kali tanaman cabai ini saya melakukan rolling juga Mbak. Tidak fokus ke tanaman cabai varietas yang sama. Tetap kita berpindah-pindah varietas. Kalau yang kemarin pertama kali kita tanamnya cabai dari panah merah itu tangguh. Dan yang kedua kemarin tanam cabainya varietas Genio. Nah, dan saat ini kita melakukan produk baru juga ini dari bintang Asia, namanya Cekata 8. Sekali panen ini dalam beberapa jangka waktu yang dihasilkan berapa kilo biasanya Pak? Kalau untuk jangkanya jangka panjang Pak, kalau cabai ini kan. Ini kalau untuk berapa kilonya tidak tentu, tergantung tanamannya juga. Kalau tanamannya bagus, biasanya kalau untuk tanam panen pertama itu biasanya menghasilkan 1 pikul. Baru belajar itu tanam buah pertama itu petik merah Pak. Petik merah. Berapa keuntungan biasanya yang dihasilkan Pak? Kalau keuntungan bisa berubah-ubah Pak. Artinya namanya pangsa pasar itu kan harga komoditi itu nggak tentu. Kadang saat ini anjlok, kadang naik. Ya tinggal rezeki-rezekian Pak, kalau orang Jawa bilang seperti itu. Bagaimana cara mengatur keuangan dari hasil ini Pak? Kalau untuk mengatur keuangan dari hasil panen cabai ini, ya kita sisihkan modal terlebih dahulu. Ketika modal sudah dapat, artinya keuntungan itu bisa kita buat investasi lainnya. Riwayat hidup saya memang sebelum mengenal ataupun bercocok tanaman cabai ini, awalnya mungkin di ekonomi, berhubung saya sudah keluarga, mungkin di ekonomi itu selama ini berkurang. Terus cuman setelah ketika saya bertanam cabai, alhamdulillah untuk keluarga saya bisa tercukupi juga, dan bahkan bisa menabung untuk investasi ke lainnya. Kalau yang gini nih satu baris apa satu apa Pak nyebutnya Pak? Nah, di sini
Mbak, saya melakukan tanam cabai ini melakukan sistem engkel. Ya. Engkel itu dalam satu bututan satu. Kalau yang biasanya musim yang lalu kita melakukan zigzag, ya tetap itu tadi Mbak, kita rolling, artinya dengan tanaman varietas yang berbeda kita melakukan sistem tanam yang berbeda juga. Jadi kemarin saya melakukan budidaya tanaman sekata ini, saya minatnya di model engkel seperti ini. Dan ini jaraknya 50 cm antara tanaman ini ke tanaman itu. Untuk background saya sendiri, saya terlahir dari anak petani. Awalnya sih saya orang tua saya itu cuma tanaman padi, karena untuk wilayah Blitang sini katakanlah yang paling luas itu adalah hamparan padi. Jadi dari dulu cuma tanaman padi. Ketika saya mulai belajar mendapatkan ilmu dari sharing-sharing ke teman-teman, kok saya minat ingin tanaman cabai. Setelah melihat dari teman kok katanya berhasil seperti ini, saya melakukan sendiri, ada minat. Alhamdulillah bisa mencukupi keluarga, bisa menambah biaya hidup. Intinya bertanam cabai ini adalah salah satu modal usaha kami. Oke Pak, sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih banyak sudah hadir di lahan kami. Mudah-mudahan dengan kedatangan Mbak, tanaman cabai saya hasil melimpah. Amin.